Intinya semua tentang Satria Piningit sudah diplesetkan atau mungkin ada yang meminjam nama Jayabaya untuk menulis kitab Musara, entah demi kepentingan apa. Namun ada yang dipolitisasi untuk kepentingan parpol tertentu. Tapi menurut Ane kalau jangka Jayabaya itu cuma orang kebatinan yang meminjam nama Jayabaya. Jayabaya adalah raja ketiga Kediri, menitis 3 kali. Satria Piningit memakai Trisula 3 lagi, Wasis, Wegi, Waskita, jujur, jejak, benar. Serba 3. Kalau Agan masih ngotot Jayabayalah yang membuat jangka ini, maka kita bisa flashback ke era Kediri Jayabaya yang beragama Hindu. Lalu lihat jangkanya yang ada corak Islamnya. Ingat Gan Jayabaya adalah raja Kediri ketiga yang beragama Hindu dan datangnya Islam sangat jauh sekali dari masa Jayabaya. Jadi Gan ini cuma meminjam sejarah dan nama Jayabaya saja. Karena ada istilah Jayabaya kedatangan tamu dari Rum yaitu ulama. Kemungkinan ulama itulah penulis jangka Jayabaya. Saingan kitab Muasrar yaitu Darmok Handul. Serat yang dibuat untuk menyindir kitab Muasrar. Sepertinya penulisnya sangat paham terjemah Muasrar, bahwa orang kebatinan akan muncul dan memperbaiki dunia. Kenapa pakai nyindir agama? Karena si penulis paham kalau rentang waktu era Jayabaya dengan syiar Islam jauh sekali. Bahkan paham siapa Satria Piningit itu orang kebatinan. Satria Piningit memakai Trisula. Trisula agama Hindu dalam Wikipedia adalah simbol mata ketiga, mata batin. Ilmu kebatinan di dunia rata-rata adalah ilmu kebodohan. Kenapa Ane sebut ilmu kebodohan? Karena gak ada bukti fisik yang membuat mereka terlihat wah, seperti bisa terbang, bisa menghilang, bisa kebal desbe. Dunia jadi ragu dengan ilmu ini karena dengan tank kita berperang, namun ketika ilmu kebatinan unjuk gigi maka dianggap penipu atau karena gak ada yang berani keluar. Banyak fakta sejarah yang disembunyikan. Ane gak ngerti kenapa ilmu ini disembunyikan. Apa karena lebih banyak ditemukan penipunya daripada yang aslinya? Jika Satria Piningit memakai mata batin maka dia bisa mengakses ilmu yang lebih wah daripada manusia pada umumnya. Weda jangan plesetin kitab lain. Nah yang ini bisa jadi isi wedanya Gan, bukan berarti wedanya. Tahu sendirilah gaya hidup manusia itu. Selalu penasaran dan tak pernah puas. Maka belajar dari agama lain pun tak masalah. Satria Piningit bisa melihat masa depan dan masa lalu Gan, jadi siapapun yang dia peringatkan namun melawan, tidak mendengarkan apa yang dia katakan akan terkena akibatnya. Ilmu ini adalah salah satu ilmu kebatinan. Dia bisa meruqyah setan. Ingat Gan, setan adalah sifat sedangkan jin adalah jenis. Jin yang biasa membuat orang kesurupan, mengganggu disebut setan, karena sifatnya jahat. Satria Piningit sebetulnya juga bisa melihat isi hati, jangan pakai nalar Gan. Bakal susah nalarnya, karena hanya orang kebatinan dan yang pernah merasakan ilmu kebatinan yang paham kalau ilmu membaca hati itu ada. Untuk jin yang dibariskan itu Ane memperkirakan dia memakai ilmu kebatinan untuk menundukkan jin. Perkiraan Ane yang lain adalah Satria Piningit hanya menghormati orang kebatinan. Karena sejauh ini orang kebatinan seperti orang yang gak mengerti arah tujuan mereka memakai ilmunya. Contoh ada yang meramal, ada yang meruqyah, ada yang pelet, ada yang cuma cerita piknik ke alam jin. Padahal sejatinya mereka semua kalau mau bekerja sama justru malah lebih bisa membantu orang yang mulai tenggelam di zaman edan ini. Gak harus Satria Piningit atau menjadi Satria Piningit untuk memperbaiki keadaan yang mulai rusak. Satria Piningit itu manusia cuma memiliki ilmu kebatinan. Dia sakti, dia suka menggoda namun dia benar-benar paham memakai ilmunya. Ane yakin orang kebatinan itu bisa memperbaiki keadaan di zaman edan ini. Perbaiki zaman edan yang sudah ada di kitab Muasrar yang menulis jangka Jayabaya sudah paham yang harus diperbaiki yang mana. Apakah kalian orang kebatinan masih berpura-pura bodoh dengan dunia bahwa kalian bisa merubah keadaan namun kalian tetap memilih diam saja atau kalau ada duit kalian baru bergerak? Tidak harus aparat atau pemerintah yang harus merubah keadaan. Banyak kejahatan yang tak terlihat contohnya perkosaan, pembunuhan, penculikan, korupsi namun tersembunyi.
Aparat dan orang biasa tidak mampu mengendusnya, namun kalian bisa melihat dan menolongnya. Kenapa kalian cuma diam saja? Apakah kalian tidak pernah belajar dari alam barzah atau kalian cuma suka mendongeng alamnya tanpa paham maksudnya? Apakah kalian sudah gak punya hati nurani ketika melihat berita di TV banyak kasus zaman edan terjadi? Aneh korban ilmu kebatinan jadi aneh paham ilmu kebatinan. Mengapa kalian hanya pamer di TV namun tidak mengamalkannya? Raja Perenggi masih di kitab Muasrar belum muncul. Kalau dia sudah muncul maka Indonesia akan dilanda perang berkecambuk. Menurut aneh Jangka Jayabaya ini adalah kode untuk orang kebatinan untuk memperbaiki keadaan.